Oke, jadi untuk pertama sebenarnya bisa juga Anda untuk dari web Python-nya sendiri bisa, ya. Atau kalau misalkan nggak pasti sudah terinstall atau belum, Anda bisa ke ini, ke DOS-Prompt, terus ketik Python main version. Kalau sudah muncul berarti sudah terinstall. Kalau belum, Anda bisa download di www.python.org, sorry. Tapi di Microsoft sudah ada, Anda bisa ketikkan di Microsoft Store-nya. Di Microsoft Store kita tinggal cari Python. Kita cari di Microsoft Store Python. Ini 310 punya saya sudah dimiliki, artinya sudah terinstall. Nah, bagi yang belum silakan di download dan diinstal. Gratis. 310 yang paling terakhir 310. Atau kalau dari sini harus login, Anda bisa download aja yang dari free-nya di sini Python ORG. Dari sini aja. Python ORG, www.python.org. Nah, sini aja langsung sini. Yuk. W3 School. w3school.com. Python. Nah, kalau dari Python ORG di sini malah sudah 311 ya. Download Python 311 kalau di sini langsung. Ya, dari menu downloadin aja langsung. Kalau ini mau lihat fiturnya, mau lihat langsung dari download Python 311. Kalau yang dari Python ORG sini sudah sampai di 311. Kalau sudah terdownload terus install ya. Kalau sudah download dari sini, kemudian kan filenya di sini, filenya sudah ada. Di sini filenya terdownloadnya di mana? Nah, Anda tinggal double klik aja untuk menginstal. Nah, bagi yang sudah terinstall, sudah terdownload dan sudah terinstall, kamu bisa ngecek untuk instalasinya di command prompt ya. Saya ketikkan cmd di searching. Ya, command prompt. Python main version. Nah, punya saya 310 versinya. Ini menandakan kalau dia sudah merespon dengan Python, berarti dia di laptop kita sudah terinstall Python dengan versi yang disebutkan. Atau ada juga yang langsung diketik Python, dia akan masuk ke komennya Python. Di sini juga kelihatan versinya. Nih, versi 3.10.8 sama aja. Oke, kalau yang sudah ada di sini, ini adalah menu interaktifnya Python ya. Jadi kalau di sini untuk keluar dari sini itu exit, kurung buka, kurung tutup. Ya, maka dia keluar ke Chrome lagi. Kalau mau masuk lagi yang tadi ya, Python.
Ya, biar kamu tahu cara keluarnya, nanti kamu silang baik, boleh disilang baik, tapi ada perintah untuk keluarnya gitu kan. Nah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan di sini? Di sini kita kalau enter kayak gini aja ya. Kalau enter karena ini command line, jadi baris perintah, jadi kita nggak bisa naik. Jadi kalau kita udah enter kita nggak mau naik ke sini nggak bisa. Ya, jadi kita perintah kita ya di sini di command line. Nah, jadi kalau keterangan di sini ini menampilkan versinya, menampilkan jam sekarang gitu ya. Nah, kita juga bisa help. Jadi misalkan Anda mau nyari perintah itu bentuknya seperti apa sih, lupa gitu misalkan. Jadi di Python itu ada perintah print. Kamu bisa ngetik help kurung buka. Misalkan perintah untuk mencetak itu kan print. Help dalam kurung print. Nah, jadi ini menampilkan bagaimana penggunaan perintah print. Jadi penggunaan perintah print itu print dalam kurung bla bla bla. Nah, yang bisa diketik di dalam kurung itu bisa value, bisa apa saja, banyak ya. Bisa apa ini, separator atau spasi di sini ya. Bisa and sama dengan ini untuk tanda enter. Ya. Jadi ini keterangannya. String insert between value. Nah, ini defaultnya adalah space. Nah, kamu bisa coba print misalkan kurung buka. Tulis ini, saya belajar Python. Nah, kita kasih tanda kutip karena dia konstanta string. Nah, kemarin kita kan udah belajar di tipe data ya. Ada konstanta string. Jadi kalau yang namanya string itu kita update, kita tulis dalam tanda kutip 2. Kalau kita enter, maka ini hasil eksekusinya. Saya belajar Python gitu. Itu hasil eksekusinya ada di bawah. Atau bisa juga value yang kita print. Print misalkan kalau dia angka, kita tidak perlu tanda kutip. Misalkan 10. Print 10 yang muncul 10. Atau bisa juga kita mau ngaliin 10 kali 2. Bisa juga langsung muncul 20. Jadi karena ini interaktif, jadi perintah yang kita berikan langsung di eksekusinya, langsung dijalankan karena interaktif. Ibaratnya tuh kita langsung face to face ngomong sama prosesor itu. Print ini langsung print, gitu kan? Sudah? Ya ini hanya untuk nyoba saja. Tapi kan nanti kalau kita mau buat program bukan di sini ya. Karena ini hanya untuk nyoba-nyoba perintahnya, kita mau cek perintahnya. Tapi kalau kita mau buat programnya di sini. Kita untuk buat programnya kita butuh satu lagi editor. Ya, kita butuh editor. Makanya kemarin ada namanya IDE ya. Apa IDE kemarin? Kita belajar pada IDE. Integrated integrated. Ya. Jadi kita belajar kemarin kan ada namanya IDE. Integrated Development Environment. Nah, di Python yang ini, yang kita install Windows 10 ini, ya, karena dia hanya Python saja, dia tidak punya IDE, tidak punya Integrated Development Environment, tidak punya lingkungan untuk pengembangan yang terintegrasi. Maksudnya lingkungan pengembangan terintegrasi itu apa? Pengembangan itu adalah modelnya, ya, lingkungan, kemudian hasil runningnya nanti di dalam IDE itu, dalam satu layar, ya. Kayak kamu belajar Pascal, apa yang kamu belajar Pascal kemarin? Kalau kita manggil Pascal langsung muncul editor, gitu kan? Kita ngetik coding
Pascal untuk jalaninnya di situ juga langsung kontrol F9. Nah, itu namanya IDE. Jadi sudah ada integrated development environment-nya. Ya, terintegrasi itu karena di situ letak kita modding, ngetik codingnya, di situ juga kita merunning, ya, jalankan programnya, di situ juga muncul outputnya, makanya disebut integrated, terintegrasi. Terintegrasi antara modding, jalankan, dan nampilin hasil. Ya. Nah, di Python ini belum ada, kecuali kamu install yang namanya Anaconda tadi. Di Anaconda itu ada namanya Jupyter Notebook. Tapi itu file sangat besar, jadi untuk keperluan kita baru belajar dasar belum perlu yang install Anaconda. Ya, Anaconda itu filenya besar. Masternya aja sampai berapa giga aja? 5 giga. Ya, jadi kita cukup di sini dulu. Nah, jadi untuk bantuannya nanti untuk editornya kita bisa pakai editor sembarang editor. Mau Notepad, Notepad++, ya. Mau Word juga bisa, tetapi yang perlu digarisbawahi harus berupa teks, editor teks, ya. Nah, jadi untuk editornya sementara ini kita keluar aja dari sini. Untuk keluar tadi apa? Exit, kurung buka, kurung tutup. Karena kalau exit doang masih belum keluar. Use exit, kurung buka, kurung tutup. Nah, atau di situ Ctrl Z. Ctrl Z. Terus return, enter untuk keluar. Oke, sekarang kita untuk ngetik program, sekarang kita sudah tahu, sudah pasti bahwa Python sudah terinstall ya. Jadi Python sudah terinstall. Sekarang untuk ngetik programnya, kita butuh satu program lagi, yaitu program editor. Boleh pakai bawaan, pakai Notepad boleh. Tapi kelemahannya Notepad ini, dia tidak mengenal apa yang kita tuliskan. Artinya tidak punya library Python. Ya. Yang punya library Python itu yang bagus, terus ada line number-nya, ada nomor barisnya. Itu kalau ada Notepad++, ada enggak Notepad++? Ketik aja Notepad. Nah, punya Pak ini enggak ketik. Nah, kalau enggak ada, lebih baik kalau nginstal, kamu langsung install aja Sublime. Sublime. Nah, Sublime Text. Ya, intinya Sublime, kamu cari aja Sublime. Sublime kalau sudah terinstall nanti tampilan Sublime itu seperti ini. Jadi Sublime itu nanti bisa mengenali perintah. Sublime Text. Enaknya Sublime ini dia bisa open folder. Jadi folder latihan kita bisa kita buka. Cak saya ini kan ada folder Yan Python, select folder. Nah, foldernya ada di sini. Ini semua adalah program-program Python-nya. Jadi kalau sudah, langsung dipanggil saja subline-nya. Jadi seperti ini. Langsung di running. Biasanya kalau sudah terinstall tuh ada di menu sini Sublime. SSSSS. Nah, Sublime Text 3 punya saya. Mungkin kamu dapat yang versi yang terbaru kan. Atau biasa ketik di sini juga kalau biar cepat. Nah, kalau punya saya langsung saya jadikan di sini karena saya sering butuh kan. Jadi saya taruh di taskbar. Jadi tinggal klik di sini. Oke, kalau sudah sekarang kita sudah ada di Sublime ya. Jadi enaknya Sublime itu
Pertama ringan karena filenya kecil, karena dia hanya mengenali teks saja. Terus di sini ada line number-nya. Nah, sebelah kiri itu ada 1 2 3 barisnya kelihatan. Karena apa? Karena nanti kalau kita udah bikin program yang besar, biasanya error itu ditunjukkan error di baris ke 251 misalkan. Kalau kita makainya notepad ini, pening nggak jinguknya baris 251 yang mana? Ya, paling-paling ada statusnya muncul view status bar, boleh ada di sini, tapi masih susah ngelihatnya. Tapi kalau ini langsung kelihatan. Terus kelebihannya lagi, dia punya library berbagai macam bahasa program. Artinya apa? Artinya dia mengenali perintah-perintah bahasa program karena punya library-nya. Syaratnya kita menyimpan sesuai program yang kita inginkan. Jadi sebagusnya sebelum kita ngetik program seperti ini, kita simpan dulu. Ya, untuk menyimpannya kamu pakai tombol Ctrl S biar cepat, Ctrl S. Ya. Nah, coba sekarang simpan dulu Ctrl S dari Sublime. Sudah? Sudah Ctrl S? Nah, sebagusnya lagi program kita itu buat folder. Ya, karena nanti program 1, program 2, program 3 itu banyak kumpulannya. Lebih bagus kamu buat folder dulu kayak punya saya di sini. Di D saya buatkan folder yang Python di sini. Di sini ada new folder kan? Nah, di sini ada tombol new folder. Kamu bisa new folder, buatkan folder baru. Bagusnya di D saja. Ada D-nya? Apa laptopnya nggak ada D? Di C semua. Ini juga tips dalam mengelola komputer laptop. Sebagusnya buat minimal 2 partisi. Ada C, ada D. Apa gunanya? Ya, C itu untuk sistem, D untuk data. Jadi kalau sewaktu-waktu Windows kita error, rusak, sudah langsung install ulang. Karena datanya ada di D. Oke. Kalau memang belum, ya silahkan dibuat di C. Buat folder baru, ya. Silakan buat folder baru, misalkan new, misalkan kasih nama, misalkan double. Namanya apa ini? Pythonku. Terserah ya namanya ya. Pythonku, boleh. Terus buka di Pythonku. Sampai terbuka Pythonku. Ya, jadi lihat di sini D Pythonku, berarti data program kita KG mau kita simpan di dalam folder di drive D Pythonku. Kalau yang nggak punya D ya di C saja. Sudah? Nah, kemudian sebelum ngasih nama, kita save as type-nya dulu. Ini adalah tipe bahasa programnya. Ini banyak sekali, ya. Bisa ada ASP, ada C, C#, C++, CSS, ya, sebagainya. Ini banyak sekali. Jadi ini adalah library. Artinya editor pada saat kita ngetik itu Sublime nanti sudah mengenali perintah. Artinya apa? Ada koreksi sedikit oleh Sublime. Membantu kita juga itu dalam pengetikan. Nah, karena kita mau buat program Python, maka kita nyarinya ya yang Python. Nah, ini Python. Pilih save as type-nya Python. Python ini banyak versinya, ini kan. Ada python.py, py3, pyw, macam-macam ini. Ya, klik yang di sininya save as type-nya Python. Terus baru kasih namanya. Untuk namanya misalkan latihan 1. Biar tidak usah panjang-panjang, latih saja, latih 01. Ya, latih 01. Jangan lupa kasih extension .py. Jadi program Python itu extensionnya, tipe file extensionnya adalah .py. Ya, sebagusnya untuk nama file jangan ada spasi. Ya, jangan ada spasi. Jadi latih 01.py. Kalau sudah, langsung klik save. Nah, di sini latih 01.py-nya sudah ada di sini. Nah, untuk program pertama
belajar program biasanya kan ngetik hello world gitu ya. Artinya perintah output dulu biar kelihatan hasilnya. Nah, ini kita ketik saja sini perintahnya. Print. Nah, langsung warnanya berubah. Ya, dia punya warna. Dan di sini ada, inilah karena kita sudah punya library tadi. Karena kita sudah punya kita simpan shape as type-nya tadi Python, ini dia sudah punya library, sudah muncul ya. Ini khusus Python yang ditampilkannya. Ya. Perintah print tadi print kurung buka. Terus kalau ini masih dalam string, kita kasih tanda stringnya kutip 2. Nah, kutip 2 kita ngetik kutip 2-nya 1 udah ditambahi oleh dia sendiri. Langsung didapatinya, langsung di double. Nah, di sini misalkan tadi belajar bahasa program Python. Nah, ini string-string yang sering diketik, sering muncul, sudah dimunculin juga. Enter. Ini artinya satu perintah print di baris 1. Baris 2 misalkan ada lagi print, misalkan kita salahin di Universitas Dina Dharma. Kita print lagi, jadi print itu bisa banyak. Misalkan ini tahun 2022. Nah, ini satu perintah yang kita kenalkan hari ini yaitu perintah print. Perintah print ini adalah perintah untuk menampilkan teks ataupun nilai ke layar komputer kita. Sudah? Ini dulu 3 baris dulu. Jadi di sini tempat kita ngetik programnya di sinilah. Program kita nanti sini besar, kecil, 1000 baris, 2000 baris di sinilah. Nah, tadi kan kita nge-save-nya waktu masih kosong. Ini kita udah ngetik. Nah, ini perlu disimpan lagi. Langsung aja tekan Ctrl S. Tapi tidak muncul apa-apa ya, karena namanya sudah ada. Ya, seperti Word, kalau belum pernah ada namanya, kita ditanya nama. Tapi kalau sudah, ya nggak muncul apa-apa. Tandanya program kita udah disimpan atau belum, ada updatean baru atau tidak, itu kalau Anda lihat di sini ada kayak titik ini ya. Ini titik ini menandakan ada updatean baru di program kita yang belum kita save ulang. Kalau kita Ctrl S, langsung hilang titiknya. Ini kan perintah salah ini, saya hapus lagi, kan ada update nih. Nah, balik lagi sini ada titik, berarti belum tersimpan terakhir. Ctrl S lagi, jadi Ctrl S bisa berulang-ulang. Oke, sudah? Jadi kita udah buat programnya. Kalau di Python tadi kan print langsung muncul, print langsung muncul. Nah, yang namanya program itu kan sekian baris program dilaksanakan bersama-sama. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankannya? Ya, bagaimana cara menjalankan program Python yang udah kita ketik ini? Tadi namanya latih 01.py. Nah, untuk menjalankannya kita pakai command prompt lagi. Oke, sekarang sudah di command prompt sini. Ya. Kita masuk, kita aktifkan ke tempat program kita tadi disimpan. Kamu tadi nyimpannya di mana? Di D. Ini sekarang kan di C. Kalau pindah ke D, ketik D.2, enter. Kalau di C, nggak usah kemana-mana, di C aja. Terus untuk masuk ke folder kita tadi, kita pakai CD backslash, CD backslash, nama folder kita tadi. Punya saya tadi namanya Pythonku. Nah, punya kamu tadi namanya apa? CD backslash Pythonku. Maka di sini langsung aktif Pythonku. Sesuai nama folder yang kamu buat tadi ya pada saat nge-save. Nah, dari sini kita bisa lihat file program kita tadi dengan dir. Nah, ini latih 01.py. Ini adalah perintah.
DOS namanya ya, command prompt. Ada? Sudah ketemu? Sudah bisa masuk ke dalam foldernya? Perintah dir itu dari kata directory, menampilkan isi directory dari Python-ku. Jadi namanya. Nah, untuk menjalankan programnya, perintahnya adalah Python spasi nama file yang mau kita jalankan, latih 01.py. Enter. Nah, ini namanya ada error. Sengaja tadi kan kita errorkan. Ya, jadi kalau udah seperti ini ada error, kita masuk ke subline lagi, kita benerin. Tadi line 2, oh baris 2 di sini. Oh ini kurang tanda kutipnya. Kasih kutip di depan sama di belakang. 2022 perlu kutip tidak? Nggak usah dulu kita kasih, biarin aja. Nah kalau udah ditambahin, udah dibenerin, Ctrl S lagi untuk nyimpen. Suruh beli nggak mau. Nah, Ctrl S aja. Kalau sudah, balik lagi ke Windows. Pakai Alt Tab aja ya, biar cepet kan. Langsung dicoba lagi, pakai panah atas aja. Nggak perlu ngetik ulang, pakai panah atas. Python latih 01.py, enter. Nah, ini hasilnya. Belajar bahasa program Python di Universitas Bina Dharma 2022. Ini hasil program dari perintah print tadi. Bisa kira-kira? Nah, nanti coba di rumah buat lagi latihannya. Ya. Nanti di rumah bikin program untuk biodata. Ya. Menampilkan biodata, nanti saya masak di e-learning aja. Oke, itu dulu kira-kira. Ada pertanyaan? Jadi untuk berikutnya kita nanti ngoding lagi. Ini kita baru print, belum nanti kita nginputnya.